kita akan membahas mengenai bagaimana proses vaksinasi untuk COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal sebagai kreator yaitu Afila Aras dan juga Indrawati. Berikut adalah profil dari kreator. Sebelum mempelajari tentang vaksinasi untuk COVID-19, kamu perlu mengenal apa itu COVID-19 dan apa bahayanya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau lebih dikenal sebagai coronavirus adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, orang tua, dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dilansir dari detik.com, dugaan kasus pertama virus corona di Cina terdeteksi pada November 2019. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Berdasarkan data di Indonesia, ada 692.838 yang terkonfirmasi. Ada 108.269 kasus aktif dan 563.880 yang sembuh dan 20.589 yang meninggal. Gejala COVID diantaranya demam, batuk, sesak napas, kelelahan, tubuh terasa sakit, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, serta 3 gejala baru COVID yaitu pilek atau hidung tersumbat, mual, dan diare. Jika seseorang terinfeksi virus ini, maka dapat menyebabkan rusaknya paru-paru hingga kematian. Lalu, bagaimana pencegahan agar tidak terinfeksi COVID? Pencegahan yang pertama adalah menerapkan social distancing. Artinya, kamu juga harus menghindari kerumunan orang. Cuci tangan. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, dengan membasahi seluruh tangan menggunakan air yang mengalir. Gosok sabun ke telapak punggung tangan serta sela jari. Jangan lupa membersihkan bagian kuku-kuku. Bilas dengan air yang bersih, kemudian keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Jangan lupa mengenakan masker, serta menghindari menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, serta mulut. Tetap di rumah bila tidak berkepentingan, mulai dari work from home, serta school from home. Bila kamu merasakan gejala terinfeksi COVID-19, segera hubungi tim medis untuk mendapatkan perawatan. Tahap pengembangan vaksin. Vaksin melewati banyak tahap dalam pengembangannya. Dimulai dari penemuan kandidat vaksin, pengujian laboratorium, uji klinis pada manusia, persetujuan dari otoritas pengawas obat, hingga produksi massal. Pada uji klinis fase 1, mengevaluasi keamanan vaksin dan kemampuannya menghasilkan respon sistem imun pada kelompok kecil relawan. Uji klinis fase 2, beberapa ratus relawan, termasuk kelompok beresiko tinggi, menguji kemanjuran vaksin. Pada fase 3, uji skala besar untuk mengevaluasi kemanjuran di bawah kondisi penyakit alami. Jika sukses, pembuat vaksin mengajukan izin memasarkan vaksin ke pemerintah. Pada fase 4, produksi skala besar, kendali mutu dan pengawasan pasca pemasaran untuk mendeteksi efek berlawanan yang langka. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2010 sampai 2015, setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit. Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan imunisasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Vaksin corona sudah sampai di Indonesia. Syarat dan prosedur vaksinasi COVID. Ada 2 jenis vaksinasi. Yang pertama, untuk masyarakat gratis atau dibiayai negara, serta mandiri atau dibiayai sendiri. Masyarakat miskin dan tidak mampu, data penerima vaksin merujuk pada peserta PBI, program JKN dan KIS atau BPJS Kesehatan. Menerima notifikasi SMS sebagai penerima vaksin. Kemudian untuk peserta mandiri, merupakan masyarakat mampu, harus mendaftar dahulu, bisa berupa perorangan atau kolektif, kemudian mendaftar di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan syarat NIK, nama calon penerima, nomor peserta BPJS Kesehatan atau tenaga kerja, nama perusahaan, jenis pekerjaan, wilayah kerja atau domisili. Saat sudah terdaftar, jangan lupa konfirmasi atau registrasi ulang memilih jadwal layanan gratis. Kesimpulannya, COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Pemerintah telah mendatangkan vaksin COVID-19 sebagai usaha meningkatkan kekebalan imun masyarakat Indonesia. Vaksinasi akan dilakukan setelah tahap uji klinis selesai.